Ya, sebetulnya Ibu juga sudah menitipkan, kemudian juga sudah mengamanatkan bahwa untuk kerajinan pandan ini kita lestarikan, kita rawat, dan alangkah baiknya kita itu ikut serta memperpanjang dan memajukan dunia kerajinan ini biar masyarakat tahu anyaman pandan itu cukup banyak item ragam produknya. Jangan terlalu loyo gitu ya, jadi harus semangat gitu. Karena tanpa kerja keras kita tidak akan berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Eti. Saya owner dari Pandan Craft. Produk-produk yang ada di Pandan Craft yaitu terutama tikar. Tikar untuk sholat, tikar untuk yang meninggal, terus topi, peci, kanderon, kampek, tas, box tisu, box aqua, banyak lagi yang lainnya. Awal mulanya terbentuk yaitu pada tahun 2007. Di kampung saya kan banyak pohon pandan, jadi saya ingin menggeluti itu karena banyak tanaman pandan itu dibikin tikar saja. Kemudian saya ada dari Dinas Perindustrian mengajak untuk studi banding ke daerah Jawa, akhirnya kami bisa mengembangkan seperti produk-produk tas itu dan yang lainnya. Awalnya sangat sulit, Mas. Itu hanya kan dibikin-bikin tikar saja. Tapi setelah ada permintaan yang pembeli banyak, akhirnya kami bisa membuat ini gitu. Jadinya akhirnya dia mau juga gitu. Membikin seperti tas, kanderon, kampek, topi, peci gitu. Karena pemasarannya itu banyak gitu. Karena terutama banyak permintaan, Mas. Dulu banyak permintaan dari tikar kecil, terus tikar yang besar, terus akhirnya kami ada permintaan untuk topi, kanderon, gitu banyak. Jadi akhirnya kami gairah untuk membuat gitu. Banyak permintaan gitu. Beginning from a family business in 2007, now Pandan's craft begins to be passed up to the next generation to continue, so the cultivation of pandan can be preserved. Awal mula saya ikut serta dalam dunia anyaman pandan ini karena memang usaha ini turun-temurun adanya dari kakek, nenek, serta ibu saya dan akhirnya ke saya. Ya, sebetulnya Ibu juga sudah menitipkan, kemudian juga sudah mengamanatkan bahwa untuk kerajinan pandan ini kita lestarikan, kita kita rawat, dan alangkah baiknya kita itu ikut serta memperpanjang dan memajukan dunia kerajinan ini biar masyarakat tahu bahwa memang anyaman pandan itu cukup banyak item ragam produknya. Kita bisa perkenalkan produk yang kita miliki dari awal dulu. Kita pernah tahu bahwa memang anyaman tikar pandan yang kami punya itu ke motif-motif yang jadul seperti tikar, kemudian topi, dan juga kanderon yang khasnya kita di Pandeglang atau masyarakat Banten. Nah, kita rubah untuk bentuk yang ala kekinian yang mungkin bisa mendongkrak pasar bahwa memang produk dari anyaman pandan tersebut memiliki nilai kelebihan, yang memiliki nilai keunikan, serta memiliki nilai keunggulan yang bisa bersaing dengan produk lainnya. Untuk secara skala tradisionalnya, karena kita memang dulu itu sering untuk berlibatkan, sering ikut pameran ke berbagai wilayah dan untuk memperkenalkan produk tersebut, akhirnya makin lama makin meningkat juga seiring waktu teknologi semakin canggih, ada dunia medsos, ada dunia segala macam untuk berbagai toko online. Kita berupaya untuk melibatkan atau mengikut sertakan produk kita itu menjangkau pasar yang lebih luas dari segi skala lokal ataupun juga secara internasional. Pandan Crafts provides job opportunities and change for the local community
to be engaged and participate in creating the potential of Pandan natural resources in Banjar district and surrounding. Alhamdulillah, jadi sampai sekarang ini saya semangat untuk menjalankan usaha ini karena dari tetangga, dari pengrajin parang di sini sangat antusias sekali gitu. Jadi akhirnya kami semangat gitu. Kebetulan juga buyer juga alhamdulillah gitu. Jadi kami semangat gitu. Kalau untuk di sini 9 orang, kalau untuk yang Nganyam sampai ke luar kecamatan, sampai 2 kecamatan, Mekarjaya dan Kecamatan Banjar. Sekitar 200-an lebih yang untuk pengrajin anyaman pandan itu yang Nganyam. Lebih malah, 200 lebih yang Nganyam. Tadinya saya ini ambil pandan, datang Ibu Haji ti Taipa, kerenaun, mandan, cina iya arek meser putiana, cek Ibu Haji. Dia ayak itu si putian, etan nu garing, di pasar ku Ibu Haji. Yuk Taipa ya orang tak, ya kan putian orang, cina arek di kakak mancanegara, cek Ibu Haji. Ibu Haji maser putiana, terus meser dianyam ku ibu-ibu di dia yang kanderon, yang sama mayat, atau tos gitu atau peser ku Ibu Haji diolah deui sampaikan kak jadi tudung tina putian, jadi samak, jadi tas supaya ieu koleksi pandan supaya ke mancanegara, ya. Ya ada sih, ekonomi ya bertambah gitu kan. Kita ada kegiatan bikin ini kan, anyaman pandan gitu. Ya saya di sini ya bisa bantu suami saya cari uang buat penghasilan gitu kan. Adapun untuk pemasaran yang sekarang ini selain wilayah Jabodetabek kita pasarkan, kemudian daerah Jawa Tengah ataupun juga sampai ke daerah Bali, ada juga yang memang kita ekspor secara skala mungkin ya boleh dibilang kecil tapi sudah mencakup. Untuk topi pandan kita ekspor ke wilayah Italia dengan melalui klaster kami yang ada di Mekarjaya untuk mengirimkannya ke PT Skana sebagai agregatornya. Dan selama pandemi ini mungkin ada terkendala, tapi sekarang untuk pengiriman barang mungkin agak sedikit tersendat. Salah satunya untuk di dunia marketplace kami sudah pernah kirim juga untuk ke wilayah Malaysia dan juga Singapura. Itu juga sudah kita pernah ada pemesanan meskipun dalam partai kecil. Dan alhamdulillah ya mungkin sudah bisa dikenal juga oleh beberapa masyarakat di sana. When starting its business, Eti Suherti only had 500,000 as the capital. With spirit and hard work, finally Pandan's Craft get loan capital from related office. Pertama saya punya modal itu hanya 500.000. Saya juga nangis dulu, nangis. Terus akhirnya saya ada pinjaman dari PKBL Krakatau Steel. Saya dipinjami 5 juta. 5 juta, terus akhirnya saya lunasin, saya pinjam lagi sampai saya mencapai 50 juta. Dan itu dari PKBL Krakatau Steel. Terus dari bank-bank lain alhamdulillah saya belum pernah karena saya merasa belum pas gitu. Tapi dari tiap-tiap dinas-dinas BUMN yang lain membantu gitu. Atau dari BI juga membantu gitu. Kekurangan pasti ada, yang namanya produk buatan kita yang memang skalanya handmade itu buatan tangan dan juga pasti tidak meliputi semuanya sama, pasti ada perbedaan. Nah dari situlah respon kami dalam
masukan demi masukan dari para customer, dari para pelanggan, itu kita terima secara positif untuk mengukur tingkat lebih baik lagi ke masa depan agar produk yang terjadi serupa kita bisa tingkatkan, kekurangan yang ada dari produk kita ataupun kami miliki itu bisa kita siasati dan diminimalisir supaya tidak ada lagi kekurangan di masa yang akan datang. Besides have to dealing with customers who complains, when founding a pandan craft business, Eti Suherti doesn't hope up. As the initiator of Pandan's Craft, she is still enthusiastic to face all challenge. Karena yang menggagas saya banyak, hati saya Mas, itu saya pertama terjun ke anyaman itu betul dari nol. Saya sampai naik ojek ke tiap-tiap tengkulak, ngambil-ngambil tikar gitu, ngambil-ngambil kanderon, topi apa gitu. Terus akhirnya dengan permintaan banyak itu Pak dari luar atau dari tiap-tiap provinsi, akhirnya tergugah hati saya Pak. Sampai dari naik ojek akhirnya saya punya, ya alhamdulillah roda-roda sedikit gitu, saya punya roda 4 gitu untuk transportasi anyaman pandan ke tiap-tiap tangkulak saya bawa gitu. Betul saya nangis dulu, nangis gitu. Saya ngirim ke Tasik barang, orang lain tidur, saya di bus gitu. Jadi terasa sekali sampai akhirnya saya, karena saya tolong Pak kerajinan anyaman pandan ini jangan diberhentikan sampai terus kemana gitu. Saya ke hutan pagi-pagi kacucuk atuh lah teng karopok atuh nyuakan cangkel, terus cangkel atuh urang ja ieu kudu ya ngabantu rumah tangga lelah lah urang pangarubay ari tes eta mah aya pagawean pupana mina hujan ya cuaca mendung bae kana putihan teu garing laju nama urang kabutuhan urang ieu hayu bae. Mungkin salah satu kasusnya ada di salah satu marketplace yang pernah dialami. Ada diantaranya mungkin yang dikirimkan itu hanya kekeliruan di warna. Mereka menginginkan warnanya itu susunannya warna tertentu, merah, kuning, hijau, ataupun juga biru. Nah itu karena waktu pas pengiriman kita itu tertukar dengan topi yang kepenyusunan warna tersebut, akhirnya mereka komplain dan terjadi untuk retur barang tetap kita gantikan bahwa memang pelanggan adalah segalanya. Kemudian kita mengupayakan untuk kita bisa retur kembali, kita bisa perbaiki dalam hal kekeliruan hanya faktor kehilapan. Terutama untuk masa-masa di pandemi seperti ini, mungkin ya untuk pemasaran kita lebih meningkatkan lagi ke dunia online yang paling besar, karena memang dirasa untuk para konsumen, para yang buyer itu melihatnya secara langsung untuk membelinya itu ya mengurangi dengan cara tatap muka langsung. Nah di situ kita bisa memutar otak atau memutar cara bagaimana kita bisa menjangkau pasar yang begitu luas dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dunia online itu tadi. Even though the pandemic is now over, Pandan's Craft still looking for strategies to market its product and keep producing. Enjing-enjing abdi ka leuweung ngalah pandan, terus beres di ngala, terus ngala di tek-tekan, di entepan, terus di entep, ditek-tek, ukuran 1 meter, terus ditek-tek, di canda karompok, rek dicucukan, terus dicucukan, disuakan, terus disuakan, dipaud, terus dipaud, dikulub, terus dikulub, dikeum, terus dikeum, dipoe, terus dipoe, terus di canak di karompok, dipaudan deui jadi sama, terus dijual ke Ibu Haji Eti.
As the creator of Pandan's Craft from Banten, Eti Suherti always motivates other crafters to keep bold. Because without hard work, there is no successfulness. Saya beri contoh, jangan terlalu loyo gitu ya, jadi harus semangat gitu. Karena tanpa kerja keras kita tidak akan berhasil gitu. Contohnya saya juga kan dari kecil gitu, dari nol gitu. Kenapa nggak bisa gitu? Jadi kita harus semangat lah gitu dalam menjalani hidup gitu. Alhamdulillah dengan adanya Pandan Craft di sini sangat terbantu dengan pemasaran pandan. Gitu. Baik itu topinya, kanderonnya, tikarnya, saya beli. Jadi sangat terbantu sekali. Misalkan dia belum punya, saya pinjamin gitu. Alhamdulillah sampai sekarang. Sisi positif yang memang ditangkap ataupun yang bisa kita dapat dari konsumen itu, terutama untuk produk customnya itu mereka bisa sesuai keinginan. Apa itu bisa dicetak gambarnya, ataupun juga logonya, ataupun juga motifnya. Nah itu yang menjadikan bahwa Pandan Craft ini memiliki nilai customize yang memang membedakan dengan produk yang lainnya, yang saya rasa mungkin untuk wilayah lainnya belum menerapkan hal itu. Kita bisa mencetak di tisu decopage itu beraneka ragam gambar dan motif-motif tertentu. Di antaranya itu yang memberikan unggulan positif bagi produk kami. Inspirasi yang saya dapatkan dari orang tua saya sendiri bahwa memang untuk selalu giat dan gigih serta lebih kerja keras agar supaya kerajinan pandan ini tetap bisa terus berlanjut, bisa terus kita majukan gitu ya, untuk lebih dikenal lagi oleh masyarakat yang lebih luas, lain dari yang namanya figur-figur lainnya yang memang ikut memotivasi akan dunia usaha ini, dan juga para senior saya di antara yang memang sudah bergelut di dunia lama dalam dunia kerajinan, baik itu sentranya Tasik di Raja Pola ataupun juga di daerah Jawa, Jogja, dan juga daerah Bali terutama, yang memang banyak kreativitasnya yang perlu saya gali dan saya pahami ilmunya. Kalau penghargaan banyak, yaitu dari BI kemarin ada, terus dari Filipina saya ada, di Kalimantan juga ada lomba karya itu pandan ada, saya sertifikat dan piagam-piagamnya ada. Alhamdulillah juga kami terbantu dari BI gitu. Kalau mimpi saya banyak Mas, mimpinya ingin berkembang, ingin maju, juga ingin mensejahterakan terutama yang kelompok pandan yang ada di sini sampai go ekspor gitu. Di antaranya mungkin saya bisa memberikan ya tadi masukannya ataupun juga spiritnya bahwa dalam berusaha kita harus tetap mengerjakan aja dulu apa yang memang kita mau, apa yang memang kita actionnya dulu, biar nanti yang namanya untuk pelanggan atau konsumen itu setelahnya kita bisa action lebih dahulu ataupun juga bekerja lebih dahulu, bikin produk apa yang kita kuasai terlebih dahulu, nanti konsumen yang akan menyusul dan akan tahu dan mencari produk tersebut di suatu saat nanti. Dia suka kalau orang masih tidur dia udah kemana gitu, tiap kampung dia nyari ini apa namanya, samak, tikar gitu. Emang dia ini apa namanya, getol gitu usahanya gitu, dia rajin. Eti Suherti spirit is an example for the team and crafters at Pandan's Craft. Through hard work, Pandan's Craft can stand until today. Saya lihat untuk UMKM yang di Indonesia sudah banyak keunikannya dan beragam kerajinan serta produk yang mereka hasilkan. Alangkah kayaknya Indonesia secara Sabang sampai Merauke, dari berbagai bentuk, dari berbagai bahan, mereka sudah bisa buktikan kerajinan itu beraneka ragam banyaknya, beraneka ragam produknya, dan memiliki nilai jual terutama untuk wilayah Indonesia khususnya, atau lagi untuk mancanegara. Kalau untuk itu saya masih harus berkembang, sampai kemanapun saya harus berkembang gitu. Saya tidak putus asa gitu, karena saya banyak yang membantu gitu. Terutama untuk anak saya, silahkan lanjutkan gitu. Ya harapan saya mah ya biar panjang terus nganyanya, biar jangan berhenti gitu.
Ini kan buat penghasilan saya gitu Kak, dari sini gitu, lumayan. Hayang meluas gitu, ya pandan supaya maju, supaya kalau orang mancanegara lah, supaya bertingkat anyaman pandan. Saya kira jangan dulu menyerah, kita harus kerja keras dulu gitu. Harus kerja keras, semangat dan semangat gitu aja. Modal sih Kak, modal nomor 2 gitu. Yang penting semangat. Harapan kami sama dengan pengusaha ataupun juga pengrajin-pengrajin lainnya untuk memang ingin usaha ini tetap berjalan, ingin bahwa usaha ini tidak ada yang namanya istilah untuk pensiun ataupun juga tetap ada yang melanjutkan. Adapun untuk yang namanya penganyam itu di bawah itu supaya bisa selalu untuk memproduksi anyaman pandan dalam berupa tikar itu berkelanjutan. Dan semoga anyaman pandan ini dari yang dinaungi oleh Pandan Craft bisa lebih terkenal diantaranya untuk skala domestik dan juga skala lebih luas lagi.